Shalom, Jemaat Tuhan yang terkasih, kita bertemu kembali di dalam Lilin Pengharapan. Pembacaan Alkitab kita menurut Yunus pasal yang 1 ayat 1 sampai dengan 3, dilanjut pasal keempat ayat 1 sampai dengan 4. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah kepada mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Pasal keempat. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia dan berdoa ia kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah Engkau marah?" Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, tema di dalam perenungan kita pada hari ini ialah reaktif versus proaktif. Stephen Covey dalam bukunya Seven Habits of Highly Effective People memaparkan bahwa ada dua sikap seseorang dalam merespon situasi, yakni proaktif dan reaktif. Orang-orang dengan tipe proaktif adalah orang-orang yang berani mengambil inisiatif, belajar melihat kesempatan dalam situasi ke depannya seperti apa, mengambil tanggung jawab dengan keadaan yang dihadapi, tidak menyalahkan situasi dan keadaan, tidak mengeluh dan setia dalam berproses, walaupun situasi yang dihadapinya tidak mudah. Sedangkan orang-orang yang reaktif itu sebaliknya, mudah mengeluh, selalu menyalahkan keadaan dan situasi di hadapannya. Cepat merespon, namun gegabah, tidak memikirkan bagaimana kesempatan atau hal-hal lainnya ke depannya. Stephen Covey juga memberikan sebuah ilustrasi bahwa ada dua anak kembar dengan sikap proaktif dan reaktif. Suatu kali orang tua memberikan hadiah kepada dua anak kembar ini. Anak yang memiliki sikap reaktif, ia kemudian merasa iri hati dan mengeluh karena melihat kembarannya diberikan hadiah yang lebih besar. Namun ketika kembarannya, anak yang proaktif membuka hadiahnya dan isinya hanyalah setumpuk kotoran kuda, lalu sang anak yang reaktif ini senang dan berpikir, wah, hanya sekedar setumpuk kotoran kuda saja. Namun berbeda dengan respon anak yang proaktif, dia begitu bergembira dan berpikir kalau ada setumpuk kotoran kuda, pasti ada kudanya juga. Jemaat Tuhan yang terkasih, bacaan kita pada hari ini memperlihatkan sosok Yunus yang melarikan diri dari perintah Tuhan. Diminta untuk ke Niniwe memperingati kota tersebut, namun ia memilih untuk melarikan diri ke Tarsis. Hingga akhirnya ia naik kapal, kemudian didera oleh badai besar, ia dicampakkan ke laut dan dimakan oleh ikan besar. Yunus memilih merespon situasi dengan reaktif. Ia gegabah dalam mengambil keputusan dan tidak melihat rancangan atau kesempatan ke depan. Ia memilih melarikan diri, mengeluh dengan segala tugasnya dan tidak bertanggung jawab. Ketika ia sadar atas perbuatannya dan kembali ke Niniwe, namun Allah dengan belas kasih-Nya tidak jadi menghukum kota Niniwe karena penduduk kota Niniwe sudah berbalik
dari tingkah lakunya yang jahat. Yunus mengulang kembali sifatnya yang reaktif. Ia marah kepada Allah karena tidak jadi menghukum kota Niniwe. Ia emosional, ia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri dan mengeluh mengapa Allah tidak jadi menghukum kota Niniwe. Hingga firman Tuhan berkata, layakkah engkau marah? Jemaat Tuhan yang terkasih, kita telah memasuki Minggu Prapaskah kedua. Minggu-minggu Prapaskah ini di mana kita menilik diri kita sendiri, hidup di dalam pertobatan dan penyesalan di hadapan Tuhan. Kini, melalui perenungan kita pada hari ini, marilah kita melihat diri kita sendiri. Bagaimana diri saya ketika saya merespon situasi? Apakah ketika saya merespon situasi, saya sudah bisa proaktif? Atau justru saya seperti Yunus yang lebih banyak reaktif, yang lebih banyak mengeluh, marah, dan juga menyalahkan keadaan yang terjadi? Mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersama-sama terus memperbaharui diri kita, menjadi pribadi-pribadi yang proaktif dan bijak dalam bersikap. Tuhan memampukan kita. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk perenungan firman yang hari ini boleh kami dengarkan. Ajarlah kami ya Tuhan untuk terus memperbaharui diri kami menjadi pribadi-pribadi yang proaktif di dalam merespon segala situasi. Biarlah kami pun bisa terus semakin bijak di dalam merespon situasi dan di dalam menjalani setiap kehidupan ini, kami pun bisa terus mengandalkan Tuhan serta berserah kepada Tuhan dan tidak mengeluh dengan apapun yang terjadi di hadapan kami. Kuatkan kami ya Tuhan dan mampukanlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.